Kalau gue tipe orang yang ngeyel, Pak. Masih ada lah ya. Ya, Pas-pasan lah ya. seadanya banget. Kalau prinsip hidup gue ya, Ya. kalau kita berusaha. Assalamualaikum kawan. Ketemu lagi di Gusti Ramdan Channel tentunya. Oke. Dan selama perjalanan sehari lu ini kan pasti lu punya suka dan duka. Lu inget gak sih masa-masa duka lu, masa-masa sedih lu, atau masa-masa susah lu itu zaman dulu gitu? Atau lu mungkin gak pernah susah kali ya? Enggak lah. Oh, kalau misalkan dibilang susah nih, pertama kali gue lulus di kuliah gue kan punya sertifikat nih, sarjana S1 gue kan. Oke, jasa itulah. Terus gue masuk ke entertainment, nah itu pembuktian gue kepada kedua orang tua gue yang paling sulit. Karena kenapa? Bapak ibu gue pengen nih lah, lo kan udah gue kuliahin dengan biaya yang mahal, ya kan? Lo seharusnya kerja di kantoran, lo seharusnya kerja di tempat-tempat yang seharusnya gitu ya, kan? Memang punya apa office hour lah gitu, Iya, atau apa gitu, yang lebih tertib gitu. Iya, tapi gue malah justru milih menjadi entertainment nih kan. Nah, bokap nyokap gue masih ragu karena ya gue belum bisa membuktikan apa-apa karena di titik itu gue sampai berapa bulan tuh jobless, Pak. Gue cabut dari pabrik. Waktu itu bokap gue pengen apa namanya kan ada relasi bokap gue yang udahlah kamu sini aja nanti dibantuin papa sama teman-teman papa gitu. Seharusnya kalau misalnya gue mau gue langsung bisa kerja, tapi ternyata gue malah jobless, nggak ada kerjaan sama beberapa waktu pengangguran gue, Pak. Wah tuh gue kalau pulang ya Allah rasanya gimana ya tuh, mana kerja, mana syuting, nggak ada urusan, mendingan kamu kerja di kantoran aja. Gue seperti marah-marah gitu, Pak. Tapi gitulah. Ini mungkin bisa menjadi motivasi buat teman-teman semua ya, ketika lo punya niat, lo punya apa namanya cita-cita, ya lo buktiin kalau lo bisa di situ gitu kan, asalkan itu positif gitu. Ya. Dan lu pada saat ada pertentangan dari orang tua lu nggak gentar tuh ya untuk terus membuktiin kalau lu punya keyakinan bahwa gue bisa di entertain gitu. Kalau gue tipe orang yang ngeyel, Pak. Ngeyel tapi demi untuk kebaikan gue ya. Jadi kalau gue udah pengen satu tujuan, gue harus ngejar itu tujuan sampai dapet. Gimana caranya, tapi dengan hal yang positif. Gitu. Gue pernah sampai tidur di masjid. Jadi dulu karena lu gak mau pulang gitu waktu itu. Karena gue malu. Oh, malu. Oke. Gila, gue berapa bulan casting, 3 bulan lebih gue casting bolak-balik gitu kan. Nggak ada yang dapet. Iklan mental, FTV mental, sinetron mental. Dan pada akhirnya sempat agak putus asa lah sedikit ya. Sempet, ya Allah, emang bener jalan gue. Apakah emang beneran di kantoran nih, bukan di sini kan? Gue sempat membuktikan gitu kan, cuman ya gue kan manusia cuma bisa berikhtiar, berdoa, bertawakal kan, Allah yang memberikan jalannya semua. Yang jelas intinya sih gue selalu berdoa, selalu berusaha, selalu berikhtiar gimana caranya gue bisa membuktikan sama kedua orang tua gue nih. Ya udah akhirnya gue sempet, waduh ya Allah 3 bulan gak ada kerjaan. Kamu di mana? Gue nggak pulang. Iya mah, kan gue zaman naik motor lu bro. Jadi apa namanya? Iya lagi masa-masa perih lah itu ya. Iya, gue bilang di mana kamu? Aku tidur di kosan temen mah. Aku udah nggak kuat. Soalnya gue kan orangnya pelor, Pak. Bukan insom. Gue dikit-dikit pasti ngantuk kan. Nah, gue numpang tidur di kosan temen misalkan gitu. Tapi sebenarnya enggak. Gue di masjid tidurnya. Bokap nyokap gue tuh nggak tahu. Itu masih dekat rumah apa agak masjid jauh, Pak. Ingat banget di masjid di daerah Duren 3 situ tuh. Oh, Duren 3, Mampang ya? Mampang. Iya. Jadi gue habis sholat isya, semua jamaah pada pulang, gue di situ tuh. Ya Allah, gue sempat izin sama DKM situ lah ya. Enggak. Gue orang kosong itu masjidnya, abis itu gue duduk tiba-tiba ketiduran gitu kan. Gue bangun sampai jam 3, gue sholat tahajud di situ sampai subuh. Abis subuh gue masih mikir-mikir, gue agak terangan, gue nyari nasi uduk baru pulang gitu. Kata nyokap bakal lah waktu itu ya, masih ada buat beli nasi uduk, masih ada lah ya. Pas-pasan lah ya. Seadanya banget Pak. Ya, naik motor, jadi intinya dengan duit yang lo punya berbagi dengan duit bensin motor sama duit makan lo gitu. Tapi gue salut sama Chan Kelvin ini. Emang dari dulu perasaan gue seingat gue memang di sela-sela syuting atau sela-sela pekerjaannya ibadah dia tetap gak ditinggal. Itu emang basic agamanya luar biasa. Sampai detik ini gue perhatiin, kadang-kadang gue bangun gitu, wah dia udah share aja tentang sholat subuh. Karena gini, menurut gue ya, kita dikasih kesempatan seperti ini tidak semua orang kan. Ketika orang dikasih kesempatan untuk menjadi, maaf nih, terkenal, dikenal sama orang, lo memiliki sosial media yang ditonton sama banyak orang. Jadi bermanfaat dan untuk kebaikan jadinya. Bener. Bukan cuma hura-hura doang, istilahnya membagikan kebahagiaan yang belum tentu orang lain terima juga. Bener. Kalau gue gitu, dan beberapa yang gue share kayak sholat syuruk ya kan. Mungkin banyak orang yang nggak tahu kan sholat syuruk tuh apa. Jadi ketika lo pengen belum sempet ada duit nih untuk berumroh, berhaji,
ada kok caranya yang bisa lo capai walaupun secara fisik. Perlu pergi ke Mekah gitu. Iya, itu pada secara fisik, pada secara kewajiban kalau lo mampu harus. Cuman ketika lo pengen pahalanya seperti itu ada kok caranya. Dengan cara apa? Lo sholat subuh di masjid berjamaah, lo diem sampai terbit matahari, lo sholat 2 rakaat, itu insya Allah pahalanya seperti kita umroh dan haji sempurna. Itu caranya seperti itu gitu. Dan itu masih lu jalanin sampai detik ini ya? Insya Allah. Insya Allah. Oke. Intinya bisa memotivasi orang lah Pak, biar lebih kita bareng-bareng lah demi untuk kebaikan. Iya. Wah, gue juga dapat pencerahan juga dari brotherku ini. Saling sharing lah. Iya, saling sharing, dan mudah-mudahan ini juga jadi inspirasi juga buat kawan-kawan Austin Ramdan Channel. Chan. Yep. Nah, terus itu kan tadi dukanya lu ceritain. Gue juga terenyuh sih dengan perjalanan lu. Nah, sampai akhirnya lu ketemu dong yang namanya suka, atau yang namanya ini loh jalan gua gitu. Atau dan itu yang tidak bisa lu lupain gitu, sampai lu bisa buktiin sama orang tua. Apa sih suka lo di perjalanan lu ini? Ya itu gini loh, kalau prinsip hidup gue ya. Kalau kita berusaha, berikhtiar, berdoa, ya kan, Allah nggak akan tutup mata kok. Apa yang sudah lo lakuin, ya masa kita udah berusaha, kita berdoa sama Allah, masa Allah merem, oh ternyata si Chan maunya ini loh, kasih lah, cekrek gitu kan. Kalau gue sih melakukan hal apapun harus suka ya pertama, kayak misalkan sekarang gue lagi ambil kuliah S2, pertama gue harus suka dulu, ya kan, gue syuting gue harus suka dulu, gue berbisnis apapun gue harus suka dulu gitu kan. Jadi intinya sih ketika gue masuk ke sini, ketika gue merasakan kenyamanan, gue bisa nyari duit sendiri, lo pasti juga merasakan seperti itu gitu kan. Dan ketika lo dapet rezeki, lo bisa berbagi sama orang-orang gitu kan, ya mungkin apa ya, di situ letak ada satu kebanggaan ya. Iya, kayak gitulah. Selain dia konsentrasi di entertainment ini, yang gue tahu juga lu sedang melanjutkan studi lu S2. Itu kenapa Chan? Ada angin apa lu kembali lagi ke dunia pendidikan gitu? Jadi gini, atau memang ada cita-cita lu dulu? Balik lagi, gue kan tadi gue bilang gue melakukan hal apapun yang pertama gue harus suka. Nah, yang gue sekarang gue lagi jalanin kan ya, gue mencoba untuk berbisnis lah, ya kan, bisnis itu semua segala macem. Dulu ketika gue S1 ngambil sarjana teknik industri, terus sekarang gue S2-nya lagi ngambil master bisnis gitu kan di Malaysia. Agak beda jurusan ya S2-nya ya. Iya, jadi dulu kan lulusan teknik industri, kerjanya di industri hiburan. Apa lucu? Kan ada nyambung dikit. Iya. Lumayan daripada tegang mulu, enak. Sekarang S2-nya ngambil bisnis ya. Sekarang karena ketika gue mempraktekkan bisnis, seenggaknya gue tahu teorinya dulu nih. Ya gue belajar di Malaysia. Nah, dan kenapa? Jauh ya ngambil S2 ya? Di Malaysia. Negara Upin-Ipin ya? Pertimbangannya ada beberapa Pak. Kenapa gue ambil sana? Yang pertama karena lulusannya pasti internasional. Ya kan? Yang kedua, secara biaya hidup lo kurang lebih sama lah sama Indonesia gitu kan. Bahkan bisa dibilang sana bisa agak lebih murah gitu kan. Kayak misalkan di sini nasi Padang 25.000, di sana nasi lemak cuma 15.000. Dan gue sebagai anak kuliah masih masuk lah. Iya, gue kan sekolah di sana sebulan sekali ke Malaysia kan, dan gue belajar selama seminggu. Nah, itu gue punya mahasiswa Indonesia cuma ada 2, gue sama teman gue dari Bandung. Nah, selama seminggu itu kita nyewa hotel. Patungan kan. Patungan. Jadi misalkan seberapa gitu kan, bagi 2 selesai. Nah, enak Pak. Iya enak sih, memang agak ringan lah ya. Tapi lu untuk ngebagi waktu, kan sekarang lu lagi syuting stripping misalkan nih. Terus boleh dong promo dulu stripping lu lagi supaya ditonton juga. Sekarang gue lagi syuting Amanah Wali 4. Jangan lupa ya, nonton setiap hari jam 20.20 hanya di RCTI. Mantap. Jangan lupa nonton Amanah Wali 4 tuh, ada Chan Kelvin. Terus lu ngebagi waktu gimana tuh? Jadi gini, kalau terus terang 2019 kemarin gue banyak nolak kegiatan program reguler karena gue emang harus bolak-balik Malaysia untuk kuliah gitu kan, dan gue paling bisa ngambilnya ke FTV kan cuma 5 hari selesai, terus 5 hari lagi selesai. Kalau misalnya gue nggak bisa ya udah, terus paling nggak acara live kayak bintang tamu karena 2019 kemarin ya gue akuin gue emang bolak-balik Malaysia banget untuk kuliah gitu. Nah, gue rencananya 2020
udahlah di awal tahun nanti gue bisa ngambil reguler ya kalau misalnya ditawarin gitu kan. 2019 gue nolak apa-apa, yang penting tujuan gue untuk menjadi mahasiswa S2 tercapai dulu nih gitu kan. Luar biasa. Tadi udah selesai nih S2-nya? Nah itu dia Pak, gara-gara lockdown. Postpone semua ya? Iya, jadi rencananya April kemarin itu gue harusnya bimbingan tesis. November 2020 nanti seharusnya gue wisuda. Nah yang gue takutin adalah apa? Ini kemarin gue nggak jadi bimbingan tesis gara-gara di Malaysia lagi lockdown. Dan yang gue takutin yang kedua adalah ketika nanti gue harus diwisuda secara virtual. Online ya? Iya kan nggak enak Pak. Kuliah 2019 gila-gilaan bolak-balik Malaysia ya kan secara offline, secara kesana gitu. Lalu bolak-balik ya. Nah, terus wisudanya ntar di sana pakai tablet, muka gue di rumah pakai jas, bawa celana pendek, dikalungin tabletnya. Apa-apaan ini gue bilang. Ntar dipaketin ini jasanya. Paketin gitu kan. Ya dipaketin jasa sama baju toganya dipaketin. Apa-apaan ini gue bilang. Emang gue pikir gue kuliah main-main selama ini kan. Ya enggak, pokoknya gue takutin aduh jangan deh. Mendingan nggak apa-apa deh mundur dikit 2021 seenggaknya gue wisudanya jangan virtual gitu kan, nggak enak gitu. Manual di sana lah gitu. Iya, palingnya gue ngajak bokap nyokap gue fotonya gue S2 lah gitu kan. Tiba-tiba ya kayak tablet. Pakai puyer biar enak nyampe pakai tablet. Oke, nah berarti sekarang lu lagi postpone tuh perkuliahan ya? Postpone sih enggak, cuman kayak dari tetap pihak online ada? Sebenarnya ada, cuman dari pihak kampusnya belum ada pemberitahuan lebih lanjut nih gitu, karena ya kita udah menjelang terakhirnya dan ada beberapa tugas yang harus diselesaikan dulu baru ke tesisnya itu. Cuma ke hold dulu gara-gara lockdown aja? Iya, hold sementara lah, insya Allah. Iya, sementara, oke. Nah, kalaupun memang misalkan nanti lu sudah normal untuk perkuliahan lagi, dengan pekerjaan lu sekarang gimana tuh ininya, bergeningnya? Kalau nanti udah lulus, ya kan fleksibel waktunya Pak. Oke. Ya kan, ya seenggaknya ketika nanti gue punya bisnis, ya gue berpartner sama orang, ya gue udah mempelajari ilmunya, ya kan bagian gue kan kita nggak ngurusin secara teknis semua kan, ya mungkin ada beberapa part yang kita pegang dengan ilmu kita dan juga dengan promo yang kita punya, yang kita bisa lakukan ya kan, itu kan bisa kita jalanin perusahaan sambil kita syuting gitu. Tapi karena menurut gue ketika lo punya bisnis sekalipun namanya syuting ini kalau bisa tetap harus ada menurut gue ya, karena buat eksistensi sih, bener. Ketika lo punya produk yang lo jual, ketika lo nggak dikenal sama orang susah. Ketika lo punya produk, lo masih dikenal sama orang, jualnya lebih gampang. Ada nilai plus lah, ada bonus. Jadi selain di syuting juga selain kuliah, lu juga sekarang lagi merambah dunia usaha atau dunia bisnis. Insya Allah. Boleh dong kasih bocoran buat channel gua. Apa aja sih lu? Lagi merintis apa aja? Nah, jadi ini salah satu yang gue pakai. Nih gue ada clothing. Oh iya benar. Iya WB. Gue belum pernah dong bagian. Nah, gini Pak, kalau ini sebenarnya udah lama dari 2014, cuman kemarin ke postpone 2 tahun hampir 3 tahun ini. Nah, baru rilis lagi. Tadinya bulan puasa pengen gue rilis lagi, tapi karena bulan puasa kena COVID, gue hold semua. Jadi semua intinya gini, gue kemarin sebenarnya terus terang clothingan, terus juga ada beberapa kerjaan lah di luar entertainment yang gue lakuin gitu. Masih berhubungan dengan entertainment apa enggak? Enggak ada. Agak sedikit inilah ya, agak sedikit beda ya. Iya agak beda gitu. Tapi ya gitu, kemarin gue ngerasain banget selama hampir 4 bulan gue di rumah aja bener-bener. Lu bener-bener nggak ngambil apa-apa? Gue syuting. Tadi gue ada program reguler di Ramadan Pak. Tapi di outdoor, tapi karena ada peraturan PSBB, ya produsernya Evan Chan, sorry ya di cancel nih karena nggak boleh. Ya udah, jadi selama bulan Ramadan kemarin full gue di rumah. Kan ada yang di studio juga kalau nggak salah, yang bikin di studio. Iya di studio paling sesekali doang Pak, nggak reguler gitu, cuman ya tentang tamu aja atau gimana? Nge-host juga, cuman sesekali doang. Dan ya, off lah gitu istilahnya. Tapi ya bulan Ramadan kemarin semua orang merasakan hal yang berbeda lah gitu. Cuman gue ada sisi positifnya sih ketika lo beribadah bulan puasa di rumah, terasa lebih khidmat dan juga lo lebih dekat sama keluarga lo, yakin gak sih? Iya kan? Benar. Iya kan? Terasa lebih khusyuk lah istilahnya. Misalkan nih contohnya gini, kayak misalkan biasanya kita tarawih di depan rumah, kan rumah gue depannya masjid ya alhamdulillah nih. Ketika gue tarawih di depan rumah gue, kadang bokap gue, tar dulu ya papa lagi nggak enak badan gitu kan, atau enggak mama nggak enak badan, dan pada akhirnya mereka nggak tarawih gitu kan. Dan ya gue tetap ayo dong pah mah jangan lupa tarawih. Cuman ketika kemarin itu di rumah gue ngerasa kayak ya udah deh, ntar nungguin nih sampai bapak ibu gue enakan tarawih bisa bareng. Alhamdulillah Pak, jadi quality time bersama dengan keluarga lo, bokap nyokap lo sama adik-adik lo itu terjaga gitu.
Lo pasti juga rasain gitu kan? Si Adit juga di rumah juga tuh. Enggak, kalau Adit udah beda rumah. Oh, udah beda rumah. Amin. Itu semua udah bagus. Cuman sih ada satu yang jomblo, pasti bukan tentang jomblo ya. Bapak, ini udah 2020 Pak. Kawan-kawan kita sudah ada yang satu, ada yang dua Pak. Bener. Anaknya ya gitu. Bapak berapa sih Pak? Anak gue satu Pak. Oh iya mantap. Mau nambah lagi berarti? Belum Pak, pengen sih. Oh iya. Ya doain aja lah. Presiden jomblo udah ke lu ya sekarang. Nah, itu dia tuh Dari Baim ya. Kayaknya gue gara-gara si Baim kemarin jadi presiden jomblo, gue wakil presiden jomblo, abis gue dilantik jadi wakil presiden jomblo, doi nikah. Iya. Gue masih terombang-ambing nih jabatan gue, antara gue jadi PLT penggantinya doi, atau dia mau ngerekrut presiden untuk penggantinya dia gitu kan. Akhirnya ya sok komitmen sama jabatan jadinya gue sekarang, jadi jomblo beneran nih kelamaan itu. Cukup sekian dulu obrolan santai gue dengan Chan Kelvin. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tuh, ya nggak? Jangan lupa. Ada ini juga nih. Ada channelnya Chan Kelvin. Iya, Chan Kelvin YouTube channel. Subscribe ya, mantap. Chan Kelvin juga tuh, ya nggak? Share juga tuh, ya supaya bisa nonton kita. Ya, brother. Thank you brother. Terima kasih. Mudah-mudahan tambah sukses. Amin. Pokoknya tambah semuanya lah. Husni juga pokoknya, brother gue sukses. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, bye.